Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kedermawanan radikal, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah liter minyak narwastu murni yang mahal sekali, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bau semerbak minyak itu memenuhi seluruh rumah itu. Namun Yudas Iskariot, seorang murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar, dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Lalu kata Yesus, "Biarkanlah dia, supaya ia melakukannya untuk hari penguburanku. Sebab orang-orang miskin selalu ada bersama kamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8, di mana kita mendapati diri kita berada pada momen penting dalam pelayanan Yesus. Dia mengunjungi rumah sahabatnya, Maria, Marta, dan Lazarus, di desa Betania. Yesus dikelilingi oleh orang-orang yang telah menyaksikan kuasa ajaibnya, khususnya saat dia membangkitkan Lazarus. Dalam suasana inilah Maria melakukan tindakan pengabdian yang luar biasa. Dia mengambil 1 pon minyak wangi yang mahal dan mengurapi kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Tindakan kemurahan hati yang radikal ini sangat kontras dengan pola pikir dunia, di mana harta benda seringkali ditimbun, dan kemurahan hati seringkali bersifat transaksional. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Di dunia yang dipenuhi oleh materialisme dan kepentingan pribadi, pesan Tuhan hari ini tetap relevan, sama seperti sebelumnya. Melalui teladan Maria, Tuhan menantang kita untuk mewujudkan kemurahan hati yang radikal, memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dalam budaya yang sering mengukur nilai berdasarkan kekayaan dan kesuksesan, Tuhan memanggil kita untuk memprioritaskan kasih, dan tidak mementingkan diri sendiri. Beliau mengingatkan kita, bahwa kekayaan sejati tidak ditemukan pada akumulasi harta benda, namun pada kemurahan hati kita. Terlebih lagi, pesan Tuhan mengajak kita untuk memeriksa motif kita di balik tindakan memberi. Apakah kita dimotivasi oleh keinginan untuk diakui, ataukah kita dimotivasi oleh kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama? Sama seperti Yesus melihat ketulusan hati Maria, Allah melihat melampaui tindakan lahiriah kita hingga niat hati kita. Dia memanggil kita untuk memberi dengan motif yang murni, mengetahui bahwa pahala sejati kita berasal dari Dia saja. Lebih jauh lagi, pesan Tuhan menantang kita untuk percaya pada penyediaannya. Ketika kita memberi dengan murah hati, kita menunjukkan iman kita, bahwa Tuhan adalah penyedia utama kita. Kita melepaskan ilusi kendali, dan menaruh kepercayaan kita pada anugerah-Nya yang melimpah. Di dunia yang dilanda kecemasan dan ketidakpastian, Tuhan mengajak kita untuk hidup dengan tangan terbuka, mengetahui bahwa Dia akan selalu memenuhi kebutuhan kita, sesuai dengan kekayaan kemuliaan-Nya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menerapkan pesan kemurahan hati yang radikal dalam kehidupan kita, memerlukan perubahan pola pikir yang mendasar.
Kita harus menolak godaan untuk menyesuaikan diri dengan pola-pola dunia ini, dan sebaliknya kita harus diubahkan melalui pembaharuan pikiran kita. Baca Roma 12, ayat 2. Artinya, kita harus memupuk semangat kemurahan hati dalam setiap aspek kehidupan kita. Pertama, kita bisa mempraktikkan kemurahan hati yang radikal melalui keuangan kita. Daripada menimbun kekayaan untuk diri kita sendiri, kita bisa memberi dengan murah hati kepada mereka yang lebih membutuhkan, mendukung pelayanan dan organisasi yang memajukan kerajaan Allah di bumi. Dengan mengelola sumber daya kita secara bijaksana dan penuh pengorbanan, kita menunjukkan kepercayaan kita pada penyediaan Tuhan dan komitmen kita terhadap pekerjaannya. Kedua, kita harus dapat mempraktekkan kemurahan hati yang radikal melalui waktu dan bakat kita. Kita dapat mencari peluang untuk melayani orang lain tanpa pamrih, menggunakan karunia dan kemampuan kita untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Entah itu menjadi sukarelawan di tempat penampungan saat bencana alam, membimbing siswa yang sedang berjuang, atau sekadar mendengarkan teman yang membutuhkan. Setiap tindakan kebaikan mencerminkan kasih dan kemurahan hati Tuhan. Terakhir, kita bisa mempraktikkan kemurahan hati yang radikal melalui hubungan kita. Kita dapat berusaha untuk menjadi sumber dorongan dan dukungan bagi orang-orang di sekitar kita, dengan bebas memberikan kasih, perhatian, pengampunan, dan rahmat kita. Dengan membangun hubungan yang autentik dan berpusat pada Kristus, kita menciptakan ruang di mana orang lain merasa dihargai, diterima, dan dicintai tanpa syarat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas teladan akan kemurahan hati yang radikal, yang ditunjukkan oleh Maria dalam bacaan ayat Alkitab hari ini. Saat kami merenungkan tindakan pengabdiannya, kami ditantang untuk memeriksa hati dan motif kami sendiri dalam hal memberi. Tolonglah kami untuk menumbuhkan semangat kemurahan hati dalam setiap aspek kehidupan kami, baik dalam keuangan kami, waktu kami, bakat kami, dan hubungan kami. Semoga kami memberi dengan cuma-cuma dan penuh pengorbanan, mengetahui bahwa pahala sejati kami datang dari Tuhan saja. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.